Mengapa kucing tumbuh dari kecil sampai besar, sampai dewasa, tapi bentuk tubuh tidak berubah? Sedangkan kupu-kupu itu dari perubahannya dari telur sampai menjadi dewasa. Ada yang bisa? Saya, Bu. Cucu sorry. Oke. Dari belakang. Karena kucing termasuk metamorfosis tidak sempurna, sedangkan kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Makanya kupu-kupu dari telur berubah ke kupu-kupu. Oke. Kalau begitu Ibu mau tahu, ada yang bisa jelaskan kenapa kupu-kupu masuk metamorfosis sempurna, perubahannya dari telur sampai kupu-kupu dewasa, siklusnya bisa disebut-sebutkan Ki, dari kupu-kupu jadi apa? Alfa. Kenapa pakai alfa yang pasang tangan, yang lain tahu enggak? Tahu? Oke, alfa mau pakai dulu. Karena kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yang awalnya menjadi telur berubah menjadi ulat, terus berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Kepompong dulu atau ulat dulu? Ulat dulu baru kepompong. Ulat dulu baru kepompong baru kupu-kupu dewasa. Oke, untuk lebih jelasnya nanti sebentar kita sama-sama akan mengeksplor tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, yang nanti kita akan lihat betul yang mana metamorfosis sempurna, mana metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang Ibu mau tahu apa itu bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Oke, tadi kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang Ibu mau lanjut. Ibu ingin dari masing-masing kelompok kita sama-sama mengeksplor tentang siklus hidup hewan melalui rumah pendidikan. Sudah kenal rumah pendidikan? Sudah. Nah, di fitur rumah pendidikan sudah biasa digunakan ya? Iya, Bu. Oke. Di fitur rumah pendidikan itu ada ruang murid. Yang tadi Ibu sudah tunjukkan, yang tempatnya tadi kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang Ibu mau masing-masing kelompok maju dan perlihatkan yang mana siklus pertumbuhan dan perkembangan hewan. Apakah dia termasuk pada pertumbuhan melalui metamorfosis atau metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Oke. Ibu minta satu kelompok bisa maju. Ibu mau tahu biasa menggunakan atau tidak. Oke. Kelompok 2 diwakili ya. Silakan. Oke. Di belakang bisa lihat nggak? Bisa. Oke. Pertumbuhan. Maksudnya tidak ditemukan. Kata kunci tidak ditemukan. Nanti bisa jadi sini belum ada ya. Coba yang lain. Coba yang lain. Selain kupu-kupu ada enggak? Tidak ditemukan juga. Belalang tidak ditemukan. Sekarang coba kamu akses lewat YouTube. Bisa enggak? Cari di YouTube baru kita lihat. Cari apa? Siklus. Apa tadi yang kita mau cari? Kupu-kupu ya? Ya, coba kupu-kupu. Coba dibuka yang kupu-kupu yang mana? Itu tadi kupu-kupu semua. Ini untuk TK. Cari yang lain, yang lain. Coba. Coba yang ini. Ya. Akan telurnya
di ujung daun atau di Nah, bawah kelompoknya daun. yang lain perhatikan ya. Telur kupu-kupu Ini dari kelompok membutuhkan 2. waktu sekitar Yang 3 lainnya sampai 5 hari perhatikan, untuk nanti sebentar menetas. kita akan diskusikan bagaimana Setelah siklus telur hidup dari menetas, hewan-hewan ini. hidup kupu-kupu. Proses metamorfosis pada kupu-kupu terdiri dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Tahap paling awal dalam proses metamorfosis ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada permukaan daun. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Setelah telur menetas, seekor ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat akan mengalami proses pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong biasa dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari. Oke, nah dengan tidak tadi kita sudah bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, termasuk hewan yang tumbuh berkembang melalui metamorfosis. Ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Dan pastinya bisa dipahami ya. Kita sudah eksplor tadi melihat bagaimana siklus hidup hewan, ada kupu-kupu, ada belalang ya. Kemudian ada juga pertumbuhan hewan yang dengan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang ibu mau tahu sejauh mana yang bisa kamu pahami dari pelajaran kita tadi. Ada yang bisa menyebutkan poin-poin utama? Apa saja yang sudah kamu pahami dari pelajaran kita tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan? Alfa? Dari pelajaran tadi saya dapat menyimpulkan bahwa saya dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perkembangan itu perkembangan melalui ukuran tubuh, tinggi badan. Lalu pertumbuhan yang misalnya pertumbuhan organ yang ada dalam tubuh, misalnya kucing tumbuh kumis, kucing juga tumbuhnya menjadi lebat. Oke, jadi pertumbuhan bertambahnya ukuran tubuh, perkembangan bertambahnya organ menuju ke Dewasa. Oke, tadi sudah dicontohkan. Ada yang lain? Selain itu apa lagi? Pertumbuhan metamorfosis sempurna? Seperti apa itu? Kalau metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Kalau kucing tadi masuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Ini termasuk pada pertumbuhan dengan metamorfosis tidak Sempurna. Kalau ada yang tidak sempurna, berarti ada dong yang sempurna. Ada. Kalau ada apa beda? Kupu-kupu. Ada yang bisa menjelaskan siklus hidupnya kupu-kupu? Yang lain dong, Alia. Kupu-kupu. Oke. Pertama dia bertelur, lalu dia ulat, baru kepompong, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, jadi kalau yang sempurna itu pertumbuhan akan berbeda dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Jadi pertumbuhan dari awal sampai akhir itu berubah. Tidak sama dengan yang metamorfosis tidak sempurna. Ya. Dia bertumbuh, tidak ada perubahan bentuk, tapi ukuran tubuh berubah.